Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loren Divnatoran Mustafa, NIM D1A022456. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor pembentuk kepribadian. Kepribadian seseorang selalu berkembang sejalan dengan berbagai pengaruh yang diperoleh melalui proses sosialisasi dan interaksi dengan orang lain. Beberapa faktor membentuk kebiasaan sikap dan sifat yang khas. Faktor tersebut antara lain faktor prenatal atau prakelahiran. Seorang anak berada dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Selama itu beberapa hal dapat mempengaruhi perkembangannya. Penyakit yang diderita ibunya bisa mempengaruhi pertumbuhan dari sang bayi yang ada di dalam perut ibunya. Keadaan kandungan juga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak yang dilahirkan. Akibat dari kondisi yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan bayi tersebut terlahir dengan beberapa kekurangan. Semua itu dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Yang kedua adalah faktor biologis. Faktor biologis berpengaruh dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang, namun tidak menentukan semuanya. Faktor biologis akan berkembang secara optimal bila mendapat pengaruh positif dari lingkungan. Secara biologis terdapat 3 faktor yang mendasar, yaitu ciri fisik biologis. Setiap manusia memiliki ciri fisik berbeda yang diwarisi dari orang tuanya. Ada yang berbadan tinggi dan gagah, namun ada juga yang berbadan kecil dan pendek. Perbedaan fisik biologis ini memberikan pengaruh pada ciri kepribadiannya. Selanjutnya yang kedua adalah ciri psikologis. Sebagian dari sifat dasar yang diwariskan orang tua adalah faktor kejiwaan atau psikologis. Unsur kejiwaan terdiri dari temperamen, emosi, nafsu, dan kemampuan belajar. Yang ketiga adalah tingkat kecerdasan. Salah satu bagian kepribadian yang diwarisi dari orang tua adalah kemampuan belajar atau tingkat kecerdasan. Selanjutnya adalah faktor geografis. Faktor geografis ini mampu membentuk kepribadian seseorang dalam hal ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, dan kelainan. Selanjutnya faktor geografis erat. Kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik dalam keadaan fisik, sosial, maupun budaya. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik termasuk dalam iklim, tipografi, dan sumber daya alam. Hal ini mempengaruhi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Tanah yang subur mampu mendukung kehidupan penduduk dengan baik, sedangkan daerah tandus menyebabkan penduduknya merasa kesusahan. Keadaan lingkungan fisik juga mempengaruhi terhadap karakter seseorang. Misalnya, orang yang tinggal di pantai berbicara dengan nada keras disebabkan suasana laut yang begitu riuh atau ribut dengan suara ombak dan angin. Sedangkan yang tidak tinggal di pantai tidak akan berbicara dengan suara keras. Selanjutnya lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial bersifat dinamis, yang artinya faktor tersebut tidak bersifat permanen dan akan terus mengalami perubahan. Unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial adalah kebudayaan, pengalaman kelompok, pengalaman unik, sejarah, dan pengetahuan. Unsur-unsur tersebut memberi pengaruh terhadap individu yang terlibat dalam lingkungan sosialnya. Hal seperti ini menyebabkan kepribadian yang muncul pada setiap individu juga berbeda-beda. Selain itu, dapat menyebabkan perbedaan cara yang dilakukan oleh setiap individu dalam membentuk kepribadiannya masing-masing. Tahap pembentuk kepribadian seseorang belajar menjadi anggota keluarga atau masyarakat melalui proses sosialisasi. Dalam hal ini, orang menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur dari faktor lingkungan sosial. Sejak dari lahir hingga dewasa, seseorang mengalami proses sosialisasi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap meniru. Menjadi tahap permulaan di mana seorang bayi menanggapi orang lain sebagai bentuk imitasi atau peniruan. Mereka mengikuti perilaku tertentu tanpa mengetahui maksud perilaku tersebut. Mereka belum mampu menggunakan simbol-simbol. Yang kedua, tahap bermain. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai belajar dalam mengambil peran orang yang berada di sekelilingnya. Misalnya, menirukan peran yang diajarkan oleh orang tua atau kakaknya di rumah. Di sini, kesadaran anak mulai terbentuk. Seseorang sudah mengetahui siapa dirinya, siapa orang tuanya, dan saudaranya. Yang ketiga adalah tahap bermain peran. Seorang anak mulai mengurangi proses meniru. Mereka secara langsung berani mengeluarkan kemampuan perannya sendiri dengan sadar. Kemampuan tersebut dengan menempatkan diri pada posisi orang lain juga meningkat. Dalam tahap ini, seorang anak mengalami kemantapan diri lebih tua dari sebelumnya. Tahap penerimaan. Pada tahap ini, seorang anak memasuki jenjang yang lebih matang, di mana mereka mampu berinteraksi dengan orang lain karena telah memahami peranannya sendiri serta peran orang lain yang telah menjadi pasangan interaksinya. Di tahap ini, seorang manusia membentuk kepribadian yang terakhir dalam membentuk kepribadian yang penuh. Sekian video penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.